Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindo Sutria. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang makalah konstitusi. Adapun rumusan masalah yaitu apa pengertian negara, kemudian apa pengertian konstitusi, apa unsur konstitusi, unsur negara, tujuan konstitusi, tujuan negara, apa hubungan negara dengan konstitusi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu memahami pengertian konstitusi, memahami pengertian dari suatu negara, kemudian mengetahui hubungan negara dengan konstitusi, mengetahui unsur konstitusi dan negara, prinsip konstitusi dan negara. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi yaitu undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan lainnya. Kemudian pengertian konstitusi menurut para ahli. Adapun menurut Sumantri Martosoewicjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan constitution yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu undang-undang dasar atau hukum dasar. Kemudian menurut Nyoman Dekar mengemukakan bahwa konstitusi di dalam pemahaman Anglo-Saxon sama dengan undang-undang dasar. Kemudian ada nilai konstitusi. Yang pertama yaitu nilai formatif, kemudian nilai nominal, kemudian nilai semantik. Selanjutnya fungsi konstitusi adalah sebagai akta pendirian negara. Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum. Kemudian sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai pendirian akte negara bagi negara yang sudah terbentuk sebelum undang-undang dasar diterapkan. Macam-macam konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kemudian tujuan konstitusi. Yang pertama untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua untuk membebaskan kekuasaan dan kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Kemudian yang ketiga melindungi HAM. Yang selanjutnya pedoman penyelenggaraan negara. Selanjutnya pengertian negara. Pengertian negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu yang berada di wilayah tersebut. Di dalam penyelenggaraannya, negara memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu bersifat memaksa, bersifat monopoli, kemudian bersifat totalitas. Adapun unsur-unsur negara yaitu pertama wilayah, kemudian penduduk atau rakyat, kemudian pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Fungsi negara. Yang pertama, fungsi ketertiban dan keamanan, kemudian fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, fungsi pertahanan, dan yang terakhir fungsi penegakan keadilan. Tujuan RI menuntut UUD 1945. Yang pertama yaitu tujuan perlindungan, kemudian tujuan kesejahteraan, tujuan pencerdasan, kemudian tujuan perdamaian. Adapun bentuk-bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Di dalamnya ada sistem desentralisasi, kemudian sistem desentralisasi. Kemudian adapun yang kedua yaitu negara serikat. Di dalamnya adalah pemerintahan federal, kemudian pemerintahan negara bagian. Dan yang terakhir yaitu hubungan negara dengan konstitusi. Pertama yaitu keterkaitan filosofi, kemudian keterkaitan yuridis, dan yang ketiga yaitu keterkaitan sosiologis. Sekian presentasi saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.